Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah proses evakuasi korban longsor tambal ilegal di Sinaa, Desa Buranga, Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Motong, Provinsi Sulawesi Tengah. Seperti pada video saya sebelumnya, saya juga menyampaikan tentang daftar korban, jumlah korban yang meninggal dunia. Ini merupakan hari kedua yang dalam pencarian atau evakuasi korban oleh tim SAR. Berdasarkan laporan masyarakat kepada tim SAR bahwa masih ada keluarga mereka yang tidak kembali atas nama Maska yang berasal dari desa Tomoli. Kemudian tim SAR masih tetap melakukan evakuasi penggalian jenazah yang tertimbun longsor di tambang ilegal ini. Seperti informasi saya sebelumnya bahwa korban longsor ini berjumlah 6 orang yang meninggal dunia. Di malam kejadian 3 orang ditemukan jenazahnya, kemudian di hari pertama pencarian ditemukan lagi 3 orang, termasuk suami istri. Kemudian di hari kedua ini pencarian dilanjutkan dengan berdasarkan mapping yang dilakukan oleh tim SAR dan Polri. Hasilnya mereka melakukan pencarian di titik yang sudah ditentukan ini. Sambil menyaksikan video ini, saya sampaikan kepada semua yang menonton di sini bahwa sebelumnya kami telah menghadiri forum rapat di kecamatan. Dalam pertemuan tersebut, Wakil Bupati Kabupaten Parigi Motong, Haji Badrun Gai SE, menyampaikan bahwa akan melakukan penutupan tambang di Buranga ini khususnya, meskipun sifatnya sementara. Kemudian di kesempatan itu Ketua DPRD Kabupaten Parigi Motong menyampaikan tegas bahwa meminta untuk oknum-oknum itu agar ditindak tegas. Kalau kemudian untuk Wakil Bupati Kabupaten Parigi Motong menyampaikan bahwa dia sangat berharap sebenarnya di forum rapat kecamatan dihadiri oleh Camat Ampibabo dan Kepala Desa Buranga. Namun dalam pertemuan itu kedua nama tersebut tidak hadir. Dalam kesempatan itu dia menyampaikan bahwa harus ada yang bertanggung jawab dalam kejadian ini. Sedangkan dalam di tempat terpisah, maksudnya Dr. Andus Haji Longki Janggola, Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah, yang merupakan mantan Bupati Parigi Motong 2002 sampai dengan 2011, menyatakan Pemda Parigi dapat menutup tambang tersebut. Pemda Kabupaten di mana dilakukan peti dapat menutup lokasi peti tersebut karena peti itu ilegal. Pertambangan emas tanpa izin, itulah peti. Kemudian di kesempatan ini saya menyampaikan ada nama-nama di sini, tapi saya hanya menyebut inisial saja karena saya hanya menyampaikan di YouTube. Untuk detail nama-namanya silakan dibaca di media online. Yaitu di malam kejadian itu ada 2 orang yang ditemukan. Ada 3 orang yang ditemukan. Sebenarnya 8, jadi 5 orang yang selamat, 3 orang meninggal. 3 orang meninggal itu inisial LSN,
umurnya 30 tahun, perempuan, berasal dari Lemo Utara. Kemudian inisial ADL, umur 24 tahun, perempuan, berasal dari Desa Tombi. Kemudian yang ketiga inisial FW, umur 17 tahun, berasal dari Tombi juga. Di hari kedua atau di hari pertama setelah kejadian malamnya, di hari pertama itu tim SAR menemukan 3 jenazah lagi dalam evakuasi. Yang pertama inisialnya MJ, umurnya 42 tahun, laki-laki, berasal dari Desa Tombi. Kemudian yang kedua YN, umur 42 tahun, perempuan, berasal dari Tombi. Ini MJ dan YN ini adalah pasangan suami istri yang tertimbun bersamaan pada saat kejadian. Kemudian yang ketiga AMD, umur 39 tahun, laki-laki. Ini AMD ini adalah masyarakat yang ber-KTP Nabire tapi atau tinggal di Desa Sidole. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Kesimpulan dari yang bisa saya sampaikan di sini adalah harus ada yang bertanggung jawab, karena sesuai yang disampaikan oleh Kapolres bahwa sesudah pengangkatan atau evakuasi jenazah, mereka akan melakukan penyidikan tentang tambang ilegal di Desa Buranga. Begitu juga yang disampaikan oleh Ketua DPRD Kabupaten Parigi Motong, harus ditindak tegas. Kemudian kembali kepada hal yang sama disampaikan oleh Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Haji Longki Janggola MSI, bahwa dia sudah menyurat ke Kapolda Sulawesi Tengah untuk menindak tegas peti yang ada di Sulawesi Tengah, berarti termaksud tambang emas ilegal di Desa Buranga, Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Motong. Selanjutnya mari kita beralih pada proses evakuasi korban longsor tambang emas ilegal di Desa Buranga. Jadi saat ini tim evakuasi melakukan atau masih melakukan pencarian di tempat longsor. Jadi barusan ditemukan sepatu korban, namun setelah dicek sekarang ini itu hanya sepatu. Kemudian yang melihat kejadian ini saksi dan beberapa orang penambang emas yang ikut serta dalam kejadian atau menjadi korban dalam kejadian tragedi longsornya tambang ini turun di areal tempat yang mereka tunjuk tersebut, bahwa mereka meyakini bahwa yang hilang atas nama Mas Kan menurut mereka tertimbun di tempat tersebut sebagaimana yang mereka tunjuk ini. Ya, dalam proses evakuasi ini sangat bersifat dramatis, pelan-pelan dan semua tegang karena sepatu korban sudah ditemukan ini. Jadi yang turun itu adalah keluarga korban dan korban longsor juga yang melihat atau menyaksikan kejadian itu, yang selamat dari longsor. Kita lihat ini pelan-pelan dilakukan dan mudah-mudahan ditemukan. Ini jam sudah menunjukkan pukul 5.45 ini, jadi hampir jam 6.
kegiatan ini. Mudah-mudahan ditemukan sebelum maghrib. Kita lihat saksi mata menunjuk tempat di mana menurut mereka atau menurutnya korban tertimbun atau terseret longsor dan tertimbun di dalam. Dengan kejadian ini mestinya hal ini bisa dijadikan pelajaran bahwa mencari rezeki itu memang perlu, tetapi menantang risiko itu tidak harus mengorbankan diri. Seperti inilah prosesnya, dan yang terpenting lagi adalah orang harus atau siapa yang mengizinkan kegiatan tambang ini harus bertanggung jawab dan diproses secara hukum. Ya, selanjutnya kita lihat para saksi dipanggil untuk naik, kemudian tim SAR juga disuruh naik. Kemungkinan besar ini akan sudah masuk maghrib, jadi istirahat mungkin akan dilanjutkan malam. Nanti kami akan konfirmasi kepada tim SAR apakah dilanjutkan malam atau besok. Karena kalau kita lihat itu tempatnya itu kurang lebih semeter lagi yang belum dijangkau. Mungkin itu saja, cukup sekian dan demikian, dan kami ucapkan banyak terima kasih. Wassalam.